Resonansi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas beberapa hal tentang bahasa seleb. Pertama adalah awal kemunculan bahasa seleb. Yang kedua, asal-usul bahasa seleb. Dan yang ketiga, struktur kalimat dalam bahasa seleb. Serta yang keempat adalah contoh kalimat dalam bahasa seleb. Yang pertama, awal kemunculan bahasa seleb. Di era tahun 90-an, jagat hiburan tanah air diramaikan dengan hadirnya para artis yang tampil di acara-acara hiburan televisi dengan menggunakan istilah-istilah yang agak asing di telinga pemirsa saat itu. Istilah-istilah baru yang nyeleneh, yaitu kosakata baku yang sudah ada dalam bahasa Indonesia, tapi digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berbeda maknanya. Seperti kata mawar. Mawar dalam bahasa Indonesia adalah nama jenis bunga, tapi oleh para artis kala itu, mawar diucapkan untuk menggantikan kata mau. Lalu kata Makassar. Sebagaimana kita tahu, Makassar adalah nama kota di Sulawesi Selatan, tepatnya ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi di bibir para artis itu, kata Makassar diucapkan untuk menyebut kata makan. Jadi, bila kita gabungkan dua contoh kata tadi yaitu mawar Makassar, bagi orang kebanyakan akan mengartikan bunga mawar dan kota Makassar. Tapi tidak demikian halnya bagi para artis itu. Pengucapan kata mawar Makassar bagi mereka berarti mau makan. Itulah contoh dua kata dalam bahasa seleb. Sebuah bahasa yang tiba-tiba saja menyeruak muncul ke permukaan dan dengan cepat menyita perhatian masyarakat. Ada beberapa sebab yang membuat bahasa ini dengan cepat menarik perhatian masyarakat kala itu. Pertama, bahasa ini hadir dengan cara yang unik dan khas. Dapat juga dikatakan sebagai nyeleneh. Tiap kata yang diucapkan bukan sekedar lontaran kata semata dari mulut mereka, tapi diikuti dengan intonasi yang agak nyeleneh dan lucu yang akan membuat orang yang mendengarkan akan tertawa dan terhibur. Seperti kata-kata yang sangat populer saat itu, yaitu ember. Ember yang diucapkan tidak hanya terdengar datar sebagaimana umumnya, tapi ember yang mereka ucapkan punya intonasi yang khas, yaitu ember. Yang kedua, bahasa ini dengan cepat dapat menarik perhatian masyarakat karena sering digunakan oleh artis-artis di acara televisi nasional. Sehingga bahasa ini seolah mendapatkan panggung promosi yang terus-menerus. Yang kedua adalah asal-usul bahasa seleb. Pada mulanya bahasa ini adalah kumpulan celetukan dan ekspresi spontan dari kalangan gay ibu kota. Pada saat mereka berkumpul dan berbaur di tempat hiburan yang sering mereka datangi. Tempat-tempat hiburan yang begitu familiar dengan kelompok mereka. Pada tahun 90-an, banyak orang dari kalangan gay ini masih menyembunyikan rapat-rapat kegayaan mereka. Norma-norma yang berlaku di masyarakat masih kuat, yang membuat kaum gay dari kalangan profesional seperti dokter, advokat, dan lain-lain belum leluasa membuka jati diri mereka. Meskipun sebagian yang lain sudah mulai berani terbuka tentang diri mereka. Di tempat-tempat hiburan inilah semua bungkus ditanggalkan. Mereka menjadi diri yang sebenarnya. Tak ada lagi profesionalisme profesi atau norma masyarakat yang mengintip mereka. Sebebasnya bertingkah dan sebebasnya berpola. Dari ekspresi kebebasan inilah mulai muncul kosakata baru di antara mereka. Dari sekedar celetukan sampai kata-kata yang awalnya diucapkan sekenanya di antara mereka. Seperti kata-kata kencana yang artinya buang air kecil. Atau rempong untuk mengejek sesama mereka yang banyak celoteh dan lain-lain. Lalu lambat laun, seiring berjalannya waktu, tanpa mereka sadari, kosakata yang mereka miliki semakin banyak dan beragam. Dan akhirnya menyebar ke kalangan yang lebih luas dari kelompok LGBT lain, seperti banci-banci salon dan lain-lain. Di tahap inilah bahasa seleb mengalami lebih banyak penambahan kosakata. Seperti kata ada dalam bahasa Indonesia, pada bahasa seleb awal adalah adegan. Tapi pada perkembangannya, ada juga yang menggunakan adinda. Lalu kata beli. Pada awalnya, beli bahasa selebnya adalah Belinda. Tapi pada perkembangannya, ada juga yang menggunakan Belini. Kemana? Bahasa selebnya adalah Kemenong.
Tapi ada juga yang menyebut kemandailing. Ini tak bisa dihindari karena bahasa seleb adalah bahasa ekspresi kebebasan yang tidak mempunyai batasan pakem. Jadi sangat cair bagi anggotanya untuk berekspresi dengan bahasa ini. Yang ketiga adalah struktur bahasa seleb. Kalau kita perhatikan bahasa-bahasa komunitas yang ada di Indonesia, seperti bahasa Walikan, bahasa Karangalam, juga bahasa Prokem, semua mempunyai pakem sebagai patokan dan panduan. Tapi tidak demikian halnya dengan bahasa seleb. Bahasa ini terstruktur dari 2 karakter saja, yaitu kosakata yang digunakan diambil dari kosakata bahasa yang sudah ada yang mempunyai kesamaan bunyi awal. Sebagai contoh, dia dalam bahasa Indonesia dirubah menjadi Diana dalam bahasa seleb. Lalu kata aku menjadi Akikah. Adapun kata yang diambil bisa apa saja seperti nama orang, nama kota, nama benda, dan lain-lain. Yang penting mempunyai kesamaan bunyi awal. Yang kedua, memplesetkan bagian akhir kata dengan membiarkan bagian awal kata seperti lekong untuk lelaki, pewong untuk perempuan, jelong untuk jelek, dan kemenong untuk kemana. Itulah struktur pembentuk bahasa seleb. Sekarang kita sampai pada contoh kalimat. Saya akan berikan contoh kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia, lalu kita terjemahkan ke dalam bahasa seleb. Contoh, saya mau makan. Saya, bahasa selebnya adalah Akikah. Mau itu Mawar, makan itu Makassar. Jadi, kalimat saya mau makan, bahasa selebnya adalah Akikah Mawar Makassar. Kita lanjutkan dengan contoh kalimat yang agak lebih panjang. Dia sudah kaya. Dulu, beli rokok saja tidak bisa. Dia itu Diana, sudah itu Sutra, kaya itu Kayangan, dulu tetap dulu, beli itu Belinda, rokok itu Rexona, tidak itu tinta, bisa itu bisikan. Jadi kalimat dia sudah kaya, dulu beli rokok tidak bisa, bahasa selebnya adalah Diana Sutra Kayangan, dulu Belinda Rexona tinta bisikan. Contoh lainnya, uang tidak ada, saya tidak bisa kemana-mana. Uang bahasa selebnya adalah duta, tidak itu tinta, ada itu adegan, saya itu Akikah, tidak itu tinta, bisa itu bisikan, kemana-mana itu kemenong-menong. Jadi, kalimat uang tidak ada, saya tidak bisa kemana-mana, bahasa selebnya adalah duta tinta adegan, Akikah tinta bisikan, kemenong-menong. Itulah beberapa contoh kalimat dalam bahasa seleb. Sebuah bahasa yang punya gaya dan warna tersendiri di tengah jagat hiburan tanah air. Adapun orang-orang yang punya andil besar dalam mempopulerkan bahasa ini, sehingga dikenal bukan hanya bagi kaum pengguna awal. Yang pertama adalah Tata Dado. Komedian kelahiran Jakarta ini terlahir dengan nama Sapei Salipan Dado. Yang kedua adalah Ade Juwita. Komedian lainnya yang terlahir dengan nama Johnny Libertiva. Dan yang terakhir adalah Debbie Sahertian. Artis senior ini berjasa besar mengasuh bahasa ini hingga sekarang. Dari dirinya lah orang-orang mengenal bahasa ini dengan nama bahasa seleb atau bahasa selebritis. Terima kasih.